Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Mbak. Ya, Bu. Mari silakan duduk. Cari posisi tempat duduk yang paling nyaman ya, Mbak. Iya, Bu. Baik, Bu. Halo, selamat pagi, Mbak. Pagi, Bu. Iya, ada keperluan ngapain kesini? Saya pengen bercerita, Bu, sama Ibu. Oh, pengen bercerita ya, Kak. Boleh tahu nama Mbak siapa, dari kelas berapa? Nama saya Chandra Hidayah, Bu, dari kelas 11 PS2. Oke, Mbak Chandra dari kelas 11 IPS 2 ya? Iya, Bu. Oke, kok pagi-pagi bisa datang ke ruangan Ibu itu, apa nggak takut masuk ke ruang BK? Kan padahal teman-temannya takut untuk masuk ke ruang BK. Ya, saya tuh juga nggak takut sih, Bu, tapi itu Iya. saya tuh pengen cerita aja, Bu. Saya bingung gimana nyelesain masalah saya itu, Bu. Oke, apa kalau boleh Ibu tahu ya, Mbak Chandra boleh bercerita untuk masalahnya seperti apa? Saya pengen bercerita tapi takut, Bu, kalau nanti bercerita sama siapa-siapa, Bu. Nah, Saya kenapa? juga malu. Enggak ya, Mbak ya. Kalau di BK sendiri itu ada beberapa asas. Yang salah satunya ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan Mbak Chandra udah tahu belum? Belum, Bu. Belum. Oke, dijelasin ya. Asas rahasia itu asas di mana itu antara konselor dan konselor menyimpan suatu pembicaraan ya. Jadi pembicaraan yang apa yang dibicarakan di ruangan konseling ini itu tidak boleh diketahui orang lain. Jadi tidak boleh disebar oleh orang lain. Jadi yang tahu itu antara konselor dan konseli, seperti itu. Yang kedua, adanya asas sukarela, di mana asas itu Mbak Chandra itu secara sukarela untuk datang ke sini tanpa ada paksaan sama siapapun untuk datang ke sini yang mau bercerita secara sukarela, seperti itu. Yang ketiga ada asas terbuka. Asas terbuka itu seperti halnya asas sukarela tadi, mau bercerita, seperti itu. Asas terbuka sendiri itu asas yang diceritakan secara terbuka, yang benar dan jujur tanpa adanya tambahan maupun kekurangan. Jadi tanpa cerita itu tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi, seperti itu. Jadi ceritanya itu secara pure benar, seperti itu. Jadi jujur dalam diri Mbak Chandra. Seperti itu. Maaf, masih takut? Berarti kalau saya cerita sama Ibu nggak bakal bocor ya, Bu? Iya, nanti bakalan Ibu jaga. Jadinya Ibu juga nggak bakalan cerita-cerita gitu. Bu. Iya. Mau diceritakan sama Ibu sekarang? Boleh, Bu. Oke. Gimana asal mulanya permasalahan Mbak Chandra? Saya tuh begini, Bu. Kan saya tuh hidupnya boros, kayak ya terbilang boros lah, Bu. Nah, terus tiba-tiba bapak saya tuh di PHK, Bu. Terus saya tuh nggak bisa nerima itu, Bu. Masa saya harus hidup sederhana itu susah gitu loh, Bu, karena saya udah terbiasa kayak boros, beli ini beli itu, terus ngikuti tren saat ini, Bu. Kalau ada baju yang baru saya beli gitu, Bu. Jadi tuh saya nggak bisa nerima, Bu, kalau saya nanti hidupnya jadi miskin gitu loh, Bu. Miskin. Lebih tepatnya bukan miskin ya, Mbak, lebih ke sederhana ya. Iya, Bu. Oke, untuk saat ini orang tua Mbak Chandra apakah masih di rumah atau sudah bekerja untuk mencari pekerjaan atau berjualan seperti itu? Masih di rumah, Bu. Oh, berarti belum bekerja. Iya. Untuk PHK-nya Bapak sendiri itu maaf sebelumnya udah berapa lama, Mbak? 1 bulan ini, 1 bulan ini. itu di kantornya itu pengurangan karyawan, terus bapak saya kena. Apa mungkin bapaknya Mbak Chandra itu sudah sepuh ya? Ya, lumayan, Bu. Saya kan punya kakak juga, jadi saya itu anak nomor 2. Untuk kakaknya Mbak Chandra atau masih kuliah atau bekerja atau sekolah? Masih kuliah, Bu. Oh, kuliah. Oke. Jadi belum bekerja ya? Belum. Ya. Oke, untuk saat ini masalah Mbak Chandra tadi pengen hidup yang lebih mapan lagi gitu ya, karena kehidupan yang sekarang itu sederhana dari kehidupan sebelumnya ya, karena Mbak Chandra juga memiliki sifat yang suka
boros seperti itu ya, tapi Mbak Chandra nggak mau sifat itu ya. Iya Bu, tapi ya gimana ya Bu, Karena kan udah terbiasa ya iya Mbak Bu. ya, mungkin itu. Oke. Saat Mbak Chandra menghadapi sikap peristiwa seperti itu atau tantangan seperti itu, sikap yang Mbak Chandra hadapi seperti apa? Saya tuh kesal banget Bu, marah. Kesannya gimana? Ya saya tuh Kayak kesal marah-marah nggak kenapa, gitu sama ya marah orang Bu, tua? kenapa kok bisa di PHK. Terus Mm-mm. saya tuh juga kayak gini Bu, kenapa sih Tuhan nggak adil sama saya, Mm-mm. kalau orang tua saya di PHK tapi orang lain tuh enggak gitu loh Bu, kayak Hmm. kenapa harus keluarga saya gitu loh Mm-mm. Bu. Oke. Berarti Mbak Chandra itu juga kesal sama diri sendiri, juga menyalahkan orang tua, bahkan juga menyalahkan Tuhan ya. Iya Karena Bu. bagaimanapun Mbak Chandra itu yang awalnya berkehidupan seperti ini, tapi kok jadi seperti ini. Terus Mbak Chandra juga berpikiran kalau Tuhan tuh nggak adil sama Iya keluarga Bu. Mbak Chandra ya. Iya. Dari pembicaraan Mbak Chandra tadi, Ibu nangkep kalau Mbak Chandra itu emosional ya, emosional dalam menyikapi permasalahan Mbak Chandra tersebut. Jadi Mbak Chandra belum bisa menerima tentang keadaan yang sekarang ini ya. Iya benar. Selanjutnya kalau boleh Ibu saran ya, kasih saran ya Mbak Chandra itu boleh untuk mengikuti tren-tren yang sedang booming saat itu boleh. Semua pun juga boleh, cuman asalkan tahu batasan seperti itu ya. Kalau tahu batasan itu seperti apa contohnya, misalnya kalau Mbak Chandra pengen baju A itu sekarang baru booming ya, misalnya baju yang berwarna apa polka dot seperti itu baru booming. Kalau Mbak Chandra belum mengetahui fungsinya seperti apa, bakalan untuk kedepannya itu bakalan Mbak Chandra pakai terus atau enggak, itu kan itu sayang gitu loh kalau nggak digunain gitu ya, nanti Iya. bakalan disimpan di lemari terus kan, itu kan bakalan yang membuat menghambur-hamburkan uang itu tanpa nggak tahu apa pengeluaran yang pasti seperti itu. Yang kedua, Mbak Chandra juga boleh buat beli tas, misalnya tas yang berguna banget itu kan tas yang ukurannya lumayan agak Iya besar Bu. ya, tapi Mbak Chandra itu mengikuti tren buat membeli tas ukuran kecil. Itu kan Mbak Chandra juga tahu kan fungsinya itu Iya untuk Bu, tas kecil itu kan seperti apa, misalnya cukup buat apa. buat HP sama dompet tok Iya, Bu, kan yang nggak lain cukup enggak buat cukup. lainnya kan. Jadinya kan Mbak Chandra cuman berpatok sama hari-hari yang tren itu saja, seperti itu. Kalau Ibu boleh saranin sih, Mbak Chandra boleh membeli itu boleh, cuman Mbak Chandra harus tahu batasan untuk pembelian, untuk pengeluarannya itu nggak semakin bertambah gitu loh. Jadi nggak membebani keluarga juga dalam fase ekonomi yang sulit seperti ini. Oke, kalau Ibu boleh tahu nih, Mbak Chandra punya contoh seseorang nggak tentang kehidupan yang seperti Mbak Chandra ini? Ada sih Bu, Siapa? artis Raffi Ahmad Bu. Dia kan Seperti apa itu? dulu juga orang kecukupan, terus dia kena masalah terus di penjara, terus habis itu dia bangkit lagi dengan merintis usaha dari nol Bu, terus sampai sukses sampai sekarang. Saya tuh ingin seperti itu Bu. Ya beberapa orang sih ya juga pengen ya Mbak ya, seperti Mas Raffi Ahmad itu juga kan, beliau juga apa namanya untuk keadaan sekarang kan cukup mapan banget Iya gitu Bu. ya, orang-orang juga pengen kayak gitu tentang kehidupannya, bisa beli ini bisa beli itu, tapi dari kesuksesannya dia tadi kan dia juga mau mulai dari merintisnya dari Iya, nol dari juga nol. ya. Ya tanpa yang merintis dari nol untuk menghasilkan hasil yang begitu memuaskan saat ini, bisa memiliki rumah, terus mobil, bahkan keluarga yang begitu harmonis ya. Iya Kalau Bu. dilihat dari apa namanya netizen di HP itu ya, mereka kan juga banyak yang iri ya tentang kehidupan Mas Raffi itu. Itu loh Bu, juga sampai ada ATM-nya kan di rumah. Oh iya, sampai ATM-nya itu di rumah juga ya. Ada mesin ATM-nya Iya juga ya. Bu. Ya terus banyak mobil juga ya di rumahnya itu. Oke. Kalau dari beberapa cerita yang udah Mbak Chandra ceritakan sama Ibu tadi, Mbak Chandra sudah memiliki tanggapan tentang perubahan Mbak Chandra sendiri belum? Sudah Bu, gini saya pengen mengurangi sifat boros saya itu Bu, dengan berhemat dan tidak
jajan-jajan baju yang tren saat ini, mengurangi membeli tas. Terus saya memikirkan dulu kegunaannya itu buat apa harus saya beli atau enggak gitu. Iya benar. Dan saya mulai ingin belajar menerima keadaan saya yang seperti ini Bu. Ya sama itu ya, apa namanya, juga harus mampu untuk menghormati orang tua juga ya, karena kan apa namanya, orang tua kan juga berpikir iya sih caranya aku dapat kerjaan lagi Iya, Bu. mencukupi ya. Jadi jangan kedua tentang apa namanya, tentang kejadian ini kayak gini, kok aku kayak gini sih, kok Tuhan tidak adil. Jangan sampai menyalahkan seperti itu, jangan sampai juga menyalahkan diri sendiri seperti itu. Iya, Bu. Oke, ada yang ditanyakan lagi Mbak Chandra? Udah merasa happy belum? Udah Bu, saya udah merasa lega Bu. Oke. Besok saya mau mencoba melakukan itu Bu. Oke, benar-benar udah mulai besok ya. Ya, Ibu tunggu ya tentang apa buat perkembangannya ya. Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau apa namanya, mengatur jadwal sama Mbak Chandra buat pertemuan yang kedua. Nanti Ibu juga akan laksanain kalau nggak minggu depan atau 2 minggu kedepannya lagi. Ini boleh Ya. Bu. Nanti kalau misalnya apa namanya jam kosong atau misalnya belum ada gurunya gitu, Mbak Chandra boleh kesini. Nanti kalau misalnya nggak boleh izin, nanti Ibu nanti coba izin buat apa namanya Mbak, follow up tentang kelanjutannya Mbak Chandra, tentang perubahan Mbak Chandra yang setelah masuk ke ruangan ini seperti apa, nanti keluarnya seperti apa. Untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan nanti Ibu akan proses itu ya. Untuk jamnya nanti bakalan setelah istirahat. Setelah istirahat nanti di hari yang sama juga ya Mbak Chandra ya. Nanti Ibu akan kabarin lagi. Kalau boleh nanti Ibu minta nomornya Mbak Chandra. Boleh ya? Boleh. Oke, berapa nomornya Mbak? 08. Oke. Nanti Ibu kabarin lewat WA ya Mbak ya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah enggak Bu. Oke, udah plong ya rasanya. Ya, oke. Gimana? Kalau gitu saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Nanti takutnya lama-lama dicariin Belinda juga. Iya, boleh. Oke, selamat pagi Mbak Chandra. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama.